Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Wah, dunia penjualan sama pemasaran digital ini cepet banget ya perubahannya. Bener banget, nggak kerasa udah banyak hal baru lagi. Nah, hari ini kita udah siapin bekal nih buat Anda. Ada insight soal AI, terus psikologi pembeli yang dinamis banget. Ada juga strategi praktis dari James Gue dan Rian Mahendra. Plus kita lihat juga contoh dari platform kayak Zoho CRM itu ya. Betul. Jadi misi kita kali ini jelas. Kita masaring intisari paling penting dari semua sumber ini, khusus buat Anda. Biar Anda paham apa sih yang krusial banget sekarang ini. Oke, kita bongkar bareng-bareng ya. Siap, mulai dari mana nih? AI dulu mungkin ya? Boleh, silahkan. Oke, jadi soal AI atau kecerdasan buatan, sumber dari Zoho, James Gue, mereka tuh sepakat AI ini alat bantu yang kuat banget. Alat bantu ya, bukan pengganti. Tepat, bukan pengganti manusia. AI ini jagonya di analisis data besar, terus otomatisasi tugas yang rutin, kayak chatbot, auto-reply gitulah. Prediksi tren juga bisa ya, sama optimisasi iklan. Iya, itu juga. Contohnya nih, Zia dari Zoho CRM. Itu kan kayak asisten AI di dalam software CRM, software buat kelola hubungan pelanggan. Nah, si Zia ini bantu urus data, bantu prediksi penjualan juga. Efisien banget jadinya. Masuk akal sih buat efisiensi. Tapi menariknya nih, justru di keterbatasan AI, itu kekuatan kita sebagai manusia kan? Nah, itu dia poinnya. Kayak yang ditekankan Zoho, James Gue, sama Rian Mahendra juga. AI itu belum bisa niru empati yang mendalam, kreativitas yang benar-benar ori, kecerdasan emosional. Intuisi juga susah ya. Apalagi kalau memahami nuansa perilaku manusia yang kompleks gitu. Padahal itu kan bumbu penting di sales dan marketing. Benar, ibaratnya Rian Mahendra bilang alatnya boleh canggih, tapi tukangnya, ya kitanya ini harus jago pakainya. Sentuhan manusiawi itu jadi aset strategis justru di era otomatisasi ini. Jadi pertanyaan penting buat Anda mungkin gini, gimana caranya manfaatin kekuatan AI buat efisiensi, tapi nggak kehilangan sentuhan manusiawi yang otentik buat bangun hubungan? Nah, itu dia PR-nya ya. Oke, dari AI kita geser dikit nih ke psikologi sama taktik jualannya. James Gue punya cerita menarik soal ini. Gimana tuh? Jangan langsung banjiri calon pembeli pakai semua info di awal. Misalnya lewat WhatsApp gitu, langsung dikasih semua spek, harga, diskon. Oh, jangan gitu ya. Kenapa emangnya? Karena, kata gue, penjual itu bukan pusat informasi. Kalau semua udah di tangan, mereka gampang banget bilang, oke, nanti saya kabarin. Terus ya udah hilang. Bener juga sih. Terus gimana dong? Strateginya pakai teaser dulu. Kasih pancingan dikit biar penasaran, baru setelah itu funneling. Funneling itu kayak, diarahkan bertahap gitu ya? Iya, kayak disaring gitu. Biar calon pembeli merasa dia yang memilih untuk tahu lebih lanjut, bukan kita yang ngejar-ngejar. Contohnya bisa pakai pertanyaan berlapis atau tombol saya serius di chat, buat filter mana yang beneran minat. Wah, strategi teaser ini nyambung banget sama konsepnya Rian Mahendra soal hati versus otak. Oh iya, gimana tuh kaitannya? Jadi, kata Rian Mahendra, orang itu tertarik beli pakai hati dulu. Emosi, suka pada pandangan pertama gitulah. Oke, setuju. Tapi, nolak belinya itu pakai otak, logika, harga, ini beneran butuh nggak ya? Nah, teaser itu kan tugasnya nyentuh hatinya dulu. Ah, iya. Bikin klik dulu secara emosional. Penting banget paham alur ini dalam komunikasi penjualan. Menarik banget ini. Mungkin jadi bahan refleksi juga ya buat Anda. Pendekatan jualan Anda sekarang lebih fokus meyakinkan otak dengan seabrek data, atau justru mulai dari menyentuh hati dulu pakai pancingan yang bikin penasaran? Lanjut lagi nih, soal nilai dan fokus pasar. Ada istilah keren dari Rian Mahendra, Relevant Value for Money atau RVFM. RVFM, apa tuh maksudnya? Ini bukan cuma soal murah atau fiturnya banyak ya, tapi lebih ke gimana kita bisa kasih nilai yang super spesifik dan relevan banget sama kebutuhan unik sekelompok kecil pelanggan. Niche market gitulah. Contohnya gimana biar kebayang? Misalnya nih, ada kafe dekat sekolah. Dia nggak cuma jual kopi, tapi nyediain ruang kedap suara. Khusus buat ibu-ibu yang mau curhat sambil nunggu anaknya pulang sekolah. Wah, itu spesifik banget. Nah, itu RVFM yang kena banget di target pasarnya. Dia nggak jual ke semua orang, tapi buat kelompok itu nilainya relevan banget. Jadi nggak harus perang harga ya? Tapi kalaupun terpaksa main diskon gimana? Kan persaingan kadang ketat banget.
Nah, saran Rian Mahendra, kalaupun harus diskon, jangan asal potong harga di semua lini. Coba deh, identifikasi dulu bagian mana dari proses bisnis Anda yang paling efisien. Maksudnya? Ya, mungkin logistik Anda paling jago, atau cara packing Anda paling cepat dan murah. Fokuskan keunggulan kompetitif Anda di area itu. Jadi diskonnya mungkin bisa lebih strategis, bukan sekedar banting harga membabi buta. Oke, jadi lebih ke efisiensi internal ya? Betul, jadi pertanyaan kunci buat Anda renungkan nih. Nilai unik yang relevan apa sih yang bisa Anda tawarkan buat jawab masalah spesifik dari ceruk pasar Anda? Sip. Nah, terakhir nih, tapi nggak kalah penting. Soal mindset penjual. Mentalitas ya, ini krusial. Banget. James Gui tegas banget soal ini. Target itu katanya harga mati, bukan harapan atau cita-cita. Wah, keras ya. Iya, dan pendekatannya harus pakai data, bukan cuma modal semangat 45. Mirip cerita Alibaba yang rekrut orang juga berdasarkan data kan? Jadi harus ngitung ya, kayak rasio konversi gitu. Betul. Dari sekian banyak orang yang dihubungi, berapa yang akhirnya beli? Angka ini jadi kompas kita. Jadi tahu, oh kalau mau capai target X, saya perlu hubungi Y orang. Terukur jadinya. James Gui juga ngasih pembedaan penting nih, antara objection sama rejection. Bedanya apa tuh? Kalau objection, itu keberatan yang spesifik. Misal, wah kemahalan, atau saya masih pakai merek sebelah. Itu anggap aja kayak tangga. Masih bisa dicari solusinya, didiskusikan. Oke, bisa diatasi berarti ya? Nah, tapi kalau rejection, itu penolakan mentah. Nggak ada alasan jelas atau pokoknya nggak mau aja. Kata gue, jangan baper. Jangan bawa perasaan ya. Iya. Segera move on, cari prospek lain. Hemat energi, hemat waktu. Dan yang paling penting mungkin ya, mentalitas tangan di atas. Istilah dari James Gui juga ini. Maksudnya gimana tuh tangan di atas? Posisikan diri kita sebagai pemberi solusi. Kita bawa nilai. Bukan kayak pengemis order yang mohon-mohon dibeli. Ini soal membangun kepercayaan diri dan power dynamic yang lebih seimbang gitu. Jadi lebih ke confidence dan berani keluar zona nyaman juga ya. Kayak kisah gue sendiri yang pindah dari Singapura ke Indonesia dulu. Betul, itu bagian dari membangun mentalitas tangguh tadi. Jadi mungkin sesuatu untuk Anda pikirkan lagi nih. Gimana caranya Anda bisa secara sadar ya melatih ketahanan mental ini, terus menerapkan pendekatan yang lebih terukur, pakai data dalam mengejar target dan hadapi penolakan sehari-hari. Oke deh, kita coba rangkum ya intisarinya. Jadi kunci sukses di era sekarang ini kayaknya ada di perpaduan cerdas antara wawasan manusia sama alat bantu AI. Terus kuasai psikologi penjualan modern ya, kayak teaser, funneling, sentuh hati dulu, baru otak. Fokus juga ke relevant value for money, buat niche pasar yang spesifik. Jangan coba jual ke semua orang. Dan terakhir, bangun mentalitas penjual yang tangguh, yang basisnya data, bukan cuma semangat. Sip, lengkap ya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih dari kami, coba ingat lagi soal keberanian James Gui keluar zona nyaman, sama pandangan Rian Mahendra kalau marketing itu sebenarnya bagian dari hidup. Maksudnya gimana tuh? Nah, gimana kalau prinsip-prinsip penjualan dan pemasaran yang barusan kita bahas ini, Anda coba terapkan lebih luas lagi? Oh, nggak cuma buat kerjaan aja. Iya, mungkin buat capai tujuan pribadi Anda, atau bahkan buat ningkatin cara Anda komunikasi dan ya menjual ide dalam aspek kehidupan Anda yang lain. Bisa jadi relevan juga kan?